Selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Bintang Simarmata, dalam Morning Reflection Kamis 19 Januari 2023. Sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan pagi hari ini, bagi saudara, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Tuhan Yesus Roh Kudus, kembali kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang indah ini Bapa, pagi hari yang penuh dengan sukacita ini Tuhan. Kami masih Tuhan pelihara, berkati dengan luar biasa sampai pagi hari ini. Kami bersyukur, terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan bagi kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau menerima kebenaran firman-Mu, apa yang menjadi pesan isi hati-Mu bagi kami di pagi hari ini. Berbicaralah Bapa bagi kami saat ini, berbicaralah dengan Roh-Mu melalui hamba-Mu, Roh yang penuh dengan kemuliaan itu Tuhan, Roh yang penuh hikmat, pengurapan dan pewahyuan. Itulah yang berkata-kata, berbicara saat ini melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah tema firman-Mu yang disampaikan hari ini, biarlah yang kami terima adalah firman yang hidup oleh karena Roh-Mu Tuhan, yang akan memberikan kami keinsapan, kehidupan yang baru, sesuatu yang baru dan yang indah dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan hati yang terbuka dan penuh sukacita. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai tema renungan kita di pagi hari ini adalah dihidupkan dalam pengertian yang murni. Dihidupkan dalam pengertian yang murni, dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ya, ini adalah pernyataan Petrus, ya, dalam suratnya kepada jemaat mula-mula, ya, surat yang kedua oleh Petrus. Ya, di sini Petrus sedang memberitahukan, ya, akan datangnya tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana di akhir zaman manusia hidup, ya. Tetapi di ayat pertama Rasul Paulus terlebih dahulu menjelaskan. Di sana dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Ya, dia berusaha, ya, dia berusaha untuk menghidupkan pengertian yang murni, ya, kepada jemaat-jemaat pada masa itu.
Nah, apa itu pengertian yang murni? Apa itu pengertian yang murni? Kita akan belajar pengertian yang murni yang akan dihidupkan, yang dimaksud oleh Petrus di sini apa, ya. Nah, yang dimaksud dengan pengertian yang murni adalah, ya, kalau kita belajar juga secara bahasa Indonesia, pemahaman, ya. Pengertian adalah pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu dalam pikiran. Kita belajar dulu apa yang dimaksud dengan pengertian, ya. Kita pahami dulu apa itu pengertian, baru nanti kita belajar pengertian murni yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Pengertian adalah pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu di dalam pikiran, ya. Jadi pengertian adalah pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu dalam pikiran. Nah, kalau ada pengertian yang murni, berarti ada pengertian yang tidak murni. Tidak mungkin Rasul Paulus memberitahukan ini, menekankan ini kepada jemaat mula-mula. Pasti dia ketemukan, dia melihat ada pengertian yang tidak murni, ada pengetahuan, ada pemahaman yang tidak murni, ya. Jadi saya katakan tadi, kalau ada pengertian yang tidak murni, pengertian yang murni berarti ada pengertian yang tidak murni. Lalu mana pengertian yang murni dan mana pengertian yang tidak murni, ya. Mana pengertian yang murni, mana pengertian yang tidak murni. Nah, kita bahas yang pertama, pengertian yang murni. Pengertian yang murni yaitu pengertian yang dari Tuhan. Pengertian yang murni adalah pengertian yang dari Tuhan. Mari kita lihat 2 Timotius 2 ayat 7. Di sini dikatakan, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu, ya. Jadi pengertian yang murni adalah pengertian yang dari Tuhan. Pengertian yang dari Tuhan adalah pengertian yang dari Roh. Ya, dengarkan Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, pengertian yang murni yaitu pengertian yang dari Tuhan adalah pengertian yang dari Roh. Ya, pengertian yang dari Roh. Karena Allah itu atau Tuhan itu adalah Roh. Kalau kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Ya, Rasul Paulus menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah Roh, dan benar memang Roh yang ada bersama-sama dengan kita saat ini, berinteraksi dengan kita di kehidupan dunia saat ini adalah Roh, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan Yesus sebelum dia naik ke surga. Jadi yang ada bersama dengan kita saat ini adalah Tuhan. Tuhan yang adalah Roh, bukan Tuhan yang ada beberapa ribu tahun yang lalu yang bisa berinteraksi secara daging, secara jasmani. Amin, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, apa yang ingin, ya, kita ketahui, apa yang ingin kamu ketahui, ya, ingin kamu mengerti tentang Tuhan, apapun itu yang dari Tuhan, harus dengan pengertian Roh. Harus dengan pengertian Roh, ya. Nah, ini juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai dengan 14. Ya. Nah, di sini dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Kemudian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, ya, kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah,
karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, jadi pengertian, pemahaman, pengetahuan yang dari roh harus direspon dengan roh. Ya, harus direspon dengan roh. Ya. Kalau pengertian, pemahaman, pengetahuan yang dari roh direspon dengan daging, dengan pikiran jasmani, pasti nggak nyambung. Ya, pasti akan berlawanan. Ya. Amin. Haleluya. Nah, ini yang mau ditekankan oleh Petrus, ya, supaya mereka dihidupkan dalam pengertian yang murni, yaitu pengertian, pemahaman, pengetahuan dengan roh. Ya, karena hanya dengan roh kita mengerti, bisa menangkap, bisa memahami, bisa merespon segala sesuatu yang dari Tuhan, hal-hal yang dari Tuhan. Ya. Amin. Kita nggak bisa merespon, kita tidak bisa mengerti, memahami, mengetahui hal-hal yang dari Tuhan kalau kita respon dengan pikiran daging, pengertian daging, pengertian jasmani. Tidak bisa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu kebodohan. Itu yang disampaikan Rasul Paulus tadi. Ya. Makanya ada banyak orang tidak bisa memahami, mengerti, mengetahui hal-hal yang terselubung yang daripada Tuhan. Mereka hanya bisa mengerti, memahami hal-hal yang secara logika nyata. Padahal Tuhan itu adalah roh, Allah yang tidak bisa terselami. Namanya roh. Roh itu kadang-kadang aneh, sulit dipahami secara akal logika. Tapi kalau dengan pengertian roh kita merespon, maka kita akan mengerti dengan benar. Amin, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Haleluya. Ya, saya kira Bapak Ibu yang kasih Tuhan mengerti sampai di sini. Nah, ini dan inilah Rasul Paulus sampaikan, ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Korintus kala itu. Ya. Jadi untuk mendapat pengertian, pemahaman dan pengetahuan secara roh, ya, secara roh. Nah, roh saudara kan di dalam diri kita ini ada roh, roh yang dari Tuhan. Maka tulisannya tadi huruf kecil. Nah, roh saudara, roh Tuhan yang sudah ada di dalam diri kita, yang memberikan kita kehidupan, itu harus terhubung dengan Roh Kudus, yaitu pribadi Allah itu sendiri, harus terkoneksi. Ya, harus terhubung, harus terkoneksi dengan Roh Tuhan, dengan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, ketika rohmu terhubung dan terkoneksi dengan Roh Tuhan, saat itulah kamu akan menerima, ya, pengertian, pengetahuan dan pemahaman akan segala sesuatu yang daripada Tuhan. Ya, apapun yang dari Tuhan, termasuk apa yang akan terjadi ke depannya. Ya, termasuk memahami tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kamu akan paham dan mengerti. Ya. Haleluya. Jadi mari rohmu harus benar-benar pastikan rohmu terkoneksi dengan Roh Tuhan, supaya kamu tahu, ya, apa hal-hal yang terselubung yang ada di dalam diri Tuhan dan yang harus disampaikan, diberitahukan oleh Tuhan. Ya. Jangan koneksikan dagingmu dengan Roh Tuhan. Ingat, kitab Galatia, Roma juga dijelaskan bahwa roh dan daging tidak pernah bisa menyatu, dan sampai kapanpun tidak bisa. Ya. Haleluya. Mengerti Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan? Tuhan berkati saudara. Ya. Jadi harus terkoneksi. Ya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Coba mari kita lihat Ayub 32 ayat 8. Ayub 32 ayat 8. Nah, demikian firman Tuhan di sini.
tetapi roh yang di dalam manusia dan napas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Jadi kalau saudara ingin mengerti akan segala sesuatu, itu harus dari roh. Roh itu memberitahukan kepada saudara, lalu saudara respon dengan pikiran saudara. Itulah pengertian yang murni. Ya, itulah pengertian yang murni. Ya, rohmu yang memberitahukan. Nah, saudara ingin tahu sesuatu, ingin mengerti sesuatu, ya, tangkap, ya, apa kata rohmu. Tapi roh yang sudah terhubung, terkoneksi dengan Tuhan, dan yang selalu terhubung dengan roh Tuhan, lalu roh itu akan memberitahukan kepada saudara, maka saudara meresponnya dengan pikiran, menangkapnya. Itulah pengertian yang murni. Itulah pengertian yang murni, pengetahuan, pemahaman yang murni. Jadi bukan secara logika. Amin, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Ini yang dimaksud Rasul Paulus, ini yang dimaksud oleh Petrus. Ya. Dan kiranya ini juga yang kita hidupi di saat-saat ini, saat-saat akhir zaman ini. Ya. Amin, haleluya. Ya. Nah, itu tadi di Ayub tadi ya, Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan napas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Inilah yang disampaikan Elihu kepada teman-temannya. Ya, inilah yang disampaikan Elihu kepada teman-temannya yang menasehati Ayub pada waktu itu, yang menasehati Ayub dengan pengertian mereka. Ya. Tetapi Elihu tahu bahwa bukan pengertian yang mereka sampaikan itu cocok atau layak untuk Ayub. Apa yang disampaikan teman-teman Elihu, yang disampaikan sahabat-sahabat Elihu yang juga sahabatnya Ayub, ya, yang mereka mencoba menasihati Ayub pada waktu itu, memberikan pengertian ketika Ayub dalam pergumulan. Elihu tahu bukan pengertian itu yang dibutuhkan Ayub pada saat itu. Itu tidak cocok, tidak layak bagi Ayub. Ya. Elihu tahu yang cocok, yang layak bagi Ayub pada waktu itu pengertian, pemahaman, pengetahuan yang layak bagi Ayub waktu itu dalam pergumulannya. Elihu tahu harus pengertian yang dari roh, yaitu yang dari Tuhan. Ya. Elihu tahu, dia respon, dia ngerti. Amin. Karena Elihu tahu apa yang dialami Ayub atas seizin Tuhan. Dia tahu pergumulan Ayub pada masa itu, pada waktu itu, apa yang terjadi kepada Ayub. Elihu tahu, ya, Elihu mengerti gitu. Ada maksud Tuhan yang tersembunyi di balik pergumulan Ayub, yang tidak bisa dimengerti dengan pengertian yang tidak murni, dengan pengertian yang bukan dari roh. Amin, haleluya. Itu yang ditangkap oleh Elihu. Dan ini hanya bisa dimengerti, diketahui dan dipahami dengan pengertian yang murni, yaitu pengertian yang dari roh. Apa yang dialami oleh Ayub, Elihu sangat mengerti, hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang punya pengertian roh. Tahu, bisa merespon apa maksud dan rencana Tuhan di balik penderitaan Ayub. Itu yang mau dijelaskan oleh Elihu. Tapi teman-temannya merasa sok pintar, merasa sok hebat menasehati Ayub dengan pengertian-pengertiannya. Ya. Haleluya. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian yang tidak murni. Kalau tadi pengertian yang murni, sekarang pengertian yang tidak murni, yaitu pengertian yang dari roh setan, dari iblis. Ya, kita merespon segala sesuatu, kita mencoba mengerti, mengetahui, memahami sesuatu
yang dari Tuhan, ya. Tapi iblis, ya, memberikan pengertiannya, pemahamannya, sehingga apa yang mau kita pahami, mengerti, kita ketahui tentang yang dari Tuhan salah, menyimpang, ya, tidak sesuai. Karena iblis tidak mau kalau saudara dapat mengerti dengan benar akan sesuatu yang daripada Tuhan, yang dari surga. Iblis tidak mau. Dia akan berusaha, ya, merusak pengertian itu supaya saudara menjadi orang yang sesat, menjadi seorang yang salah mengerti tentang Tuhan, ya. Nah, kemudian pengertian yang tidak murni, ya, pengertian yang dari daging. Pengertian yang dari daging yaitu dari pikiran daging kita atau jasmani kita. Ini biasanya sifatnya menduga-duga, ya, perasaan sok pintar dan sok mengetahui. Inilah pengertian daging. Pengertian dari jasmani kita ini biasanya sok pintar, sok mengetahui. Nah, inilah tadi yang dialami oleh, yang disampaikan oleh Elihu. Bagaimana dia meluruskan, ya, tentang pergumulan Ayub. Bagaimana dia meluruskan nasihat-nasihat sahabatnya kepada Ayub, ya, karena sahabat-sahabatnya memberikan pandangan-pandangan, ya, pengertian-pengertian yang dari daging mereka, ya, sok pintar, ya. Padahal Elihu tahu bukan itu yang Ayub butuhkan, ya, karena tidak sesuai, ya. Kan sering kita seperti itu kan, ya. Kita melihat teman kita, saudara kita dalam pergumulan, kita nggak ngerti apa-apa tentang Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan, sok-sok menasehati, sok-sok memberikan pengertian dalam pergumulannya. Padahal kita nggak tahu apa-apa nih, hanya dengan pengetahuan kita aja, yang merasa sok pintar, merasa sok tahu, lalu menasehati. Ah, ini orang bodoh. Ya. Nah, inilah yang dikatakan juga dalam 1 Timotius 6 ayat 3 sampai dengan 4. Ya. Di sini dikatakan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cidra, fitnah, curiga. Ternyata Timotius juga pernah menyampaikan ini supaya berhati-hati, akan ada banyak orang yang seperti ini, yang sok pintar, yang sok tahu, ya, sok membahas tentang Tuhan, sok membahas tentang firman Tuhan, baca firman pun tak pernah dan tidak tahu tentang Tuhan, hanya sok tahu berdasarkan pemikiran jasmaninya, pemikiran dagingnya. Lalu dia merasa sudah sok tahu. Ini manusia-manusia akhir zaman. Nah, ini yang mau dibangun oleh Petrus kepada jemaat mula-mula pada masa itu. Dia mencoba membangun supaya jemaat Tuhan ini hidup, dibangun dalam pengertian yang murni, pengertian yang benar, yaitu pengertian yang dari roh, yang dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang disampaikan kepada mereka oleh rasul-rasul pada waktu itu, supaya mereka benar-benar memahaminya, mengetahuinya dengan pengertian roh, pengertian yang murni, ya, supaya tidak terjadi yang namanya salah mengerti, salah pemahaman, salah pengetahuan. Amin. Bapak Ibu yang kasih di Tuhan, haleluya. Kiranya saudara mengerti apa yang saya sampaikan di pagi hari ini, lewat renungan di pagi hari ini. Mari hidupkan pengertianmu, pengertian rohmu, hidupkan, bangkitkan rohmu, koneksikan rohmu dengan roh Tuhan. Jangan kau koneksikan rohmu dengan dagingmu, pikiran dagingmu, itu nggak akan mungkin terjadi, dia akan nolak, ya. Jadi hati-hati kau jadi orang yang sok pintar, yang sok tahu, hanya dengan pikiran daging, pengetahuan daging jasmani. Hati-hati kau di situ, ya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian renungan di pagi hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang terkasih diberkati oleh Tuhan lewat renungan di pagi hari ini. Oke, saya mau tutup dengan doa. Saudara yang melihat renungan ini,
Ya, saya mau berdoa kepada saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus atas renungan di pagi hari ini Tuhan, atas firman-Mu. Terima kasih. Berkati setiap orang yang sudah mendengarkan renungan ini, saya berdoa berkati mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, Bapa di surga, hamba berdoa sembuhkan, pulihkan dengan darah dan bilur-bilur-Mu, sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat saat ini, apapun pergumulannya, aku berdoa Tuhan tolong mereka Bapa, Roh Kudus tolong mereka, bantu mereka Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Bapa yang baik, dan biar juga firman-Mu yang mereka dengarkan lewat renungan ini, mereka diberkati, mereka bersuka cita, mereka semakin mengerti Bapa yang baik, bagaimana mereka harus mengetahui, memahami akan segala sesuatu yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Dimuliakanlah Engkau lewat firman-Mu ini Bapa dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara, segala aktivitas saudara, kesehatan saudara, tubuh roh jiwa saudara Tuhan berkati. Sampai ketemu kembali. Haleluya, amin.